Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di dalam Ibrani pasal 6 ya ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan ketekunan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di ayat 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun, ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13, dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimia, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah sama dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Janjinya luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Istrinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub, yaitu Israel, melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, setelah saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan, barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita, yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasani. Itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya.
Haleluya. Bagaimana kabarnya? Dingin ya, hujan-hujan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita, ya. Ketekunan, kesabaran itu diperlukan untuk kita tetap bertahan, berdiri, karena semua Tuhan pasti mampukan. Amin. Menjelang akhir tahun, banyak orang yang bersuka cita menyambut tahun yang baru. Ya, tapi biarlah kita tetap, apapun yang kita alami hari ini, kita mau tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan, melewati segalanya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti kuatkan. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau agungkan Dia, karena Dia yang sudah berkorban. Terlalu banyak yang Tuhan beri bagi kita, pribadi lepas pribadi. Maka dari itu pagi hari ini layaklah Dia terima segala pujian, segala hormat, pengagungan. Karena Tuhan begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau Yesus, Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami setiap hati, setiap jiwa yang haus akan-Mu. Terima kasih Bapa, oh terima kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Oh Tuhan, kami datang menghampiri-Mu Bapa, mencari wajah-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas yang baru, terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa berdiri, bernyanyi, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami tahu Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang menyayangi kami Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat kami naikkan pagi hari ini. Terima kasih. Dia Yesus
selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan ya Yesus, ya Yesus, selamat bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Amin. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, amin, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Bagimu Tuhan, pujian, pengagungan kami naikkan sekarang sampai selama-lamanya.
Terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami siap memuji, membesarkan Allah segala sumber. Sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Hanya Tuhan Yesus saja yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan bersama kita katakan. Amin. Haleluya. Beri salam dong kiri kanan, muka belakang, katakan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milik kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber kami. Di surga Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selama-lamanya, lamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selama-lamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selama-lamanya, 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 selamanya. Pujian yang akan kita naikkan ini mungkin baru. Saya dengar pujian ini 1-2 minggu belakangan dan saya betul-betul terberkati
dengan pujian ini. Bagaimana di dalam masa penantian, apapun yang sedang kita alami, ya seperti tema kita minggu ini, bertahan dalam pencobaan. Pastikan kita tetap kuat di dalam masa penantian itu. Kalau kita tidak kuat, minta tolong dengan Tuhan mampukan. Kita akan tetap kuat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua kan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua kan indah. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Terima kasih Tuhan. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua kan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Amin. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua kan indah. Amin. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Mari Bapak Ibu, aminkan setiap perkataan ini dan iman. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, ya ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menabur
dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjalananku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, Tuhan memampukan, Tuhan memampukan. Sama-sama katakan, aku pasti menang. Ku kan tetap menaruh dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap, kepada hambanya saya persilakan. Dalam masa penantian, walau penuh air mata, Namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menaruh dalam masa penantian, walau penuh air mata, Aku tidak akan pernah menyerah. Ku takkan menyerah. Perjuanganku Akan jadi indah. tuayan indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Sekali lagi katakan dengan iman. Bukan tetap menaruh dalam masa penantian, walau penuh air Katakan, mata, aku tidak akan pernah menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, Aku pasti menang. pasti Sekali lagi katakan. Tuhan tetap menaruh dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Amin. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Tuhan memampukan, Aku pasti sekali lagi menang. katakan. Tuhan memampukan,
aku pasti menang. Karena Tuhan memampukan. Aku tidak akan pernah menyerah. Karena Tuhan setia. Aku tidak akan pernah kalah dengan keadaan. Sekalipun bertahan dalam pencobaan. Karena firman-Mu berkata, ketika aku tidak mampu, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Sehingga aku dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang percaya, katakan bersama saya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Annyeonghaseyo. Wow, Pak Gem yang pergi, saya yang berbahasa, ya saya yang berbahasa Korea. Selamat datang Pak Gem. Ya, puji Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Bertahan dalam pencobaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca bareng-barengnya Bapak Ibu, cuma satu ayat. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita baca baik-baik ayat ini, ya. Ini sangat-sangat pasti memberikan kita kekuatan, terutama hari-hari ini Bapak Ibu yang sedang letih, lesu, berbeban berat. Ya, karena saya percaya Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ada yang tidak punya masalah? Ada yang tidak punya masalah? Serius loh, saya tanya Bapak Ibu. Soalnya kalau saudara berkata saudara tidak punya masalah, please maju ke depan dan bersaksi. Ya, tak kasih waktu sebentar untuk ngomong, tak kasih panggung, saudara. Ya, saudara tertawa, artinya kalau saya simpulkan, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Berulang kali saya bilang, saudara mau tidak mau, saudara terima tidak terima, setuju tidak setuju, saudara pria wanita, saudara tua muda, saudara dewasa atau belum dewasa, masalah itu pasti tetap ada. Bentuknya bermacam-macam, lamanya juga bermacam-macam, tapi saya mau bilang sama saudara, masalah itu pasti ada. Karena kalau masalah itu ternyata ada yang tidak ada, ya, tidak ada, akan dituliskan tulisan seperti ini oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau orang percaya pada waktu itu di Korintus, dan sekarang kita sebagai pembaca masa kini. Dan ketika kita bicara tentang ayat ini, jelas ayat ini memberikan sebuah kepastian dan penghiburan bahwa
setiap orang percaya pasti punya kekuatan tersendiri. Ya, nanti kita akan lihat kenapa kok bisa begitu, ya saudara ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau bicara tentang pencobaan, ya, kalau lihat dari tulisan Paulus, konteks Paulus, dan saudara mulai dari pasal 8. Pasal 8 itu isunya tentang penyembahan berhala. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di situ bicara tentang banyak hal, tetapi spotnya adalah tentang penyembahan berhala. Ya, dan di mana peringatan itu ditujukan kepada pembaca pada waktu itu, dan tentunya sekarang ini adalah saya dan saudara mengenai dosa dan pencobaan. Nah, pencobaan tidak selalu bicara tentang kesulitan ekonomi. Pencobaan tidak selalu bicara tentang masalah kita pribadi yang mungkin kita saat ini hari-hari ini sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi pada waktu itu konteksnya adalah di mana Rasul Paulus menjadikan atau menuliskan bahwa kegagalan bangsa Israel dalam perjanjian lama itu sebagai sebuah peringatan bagi kita orang percaya di masa kini, khususnya pada waktu itu orang percaya di Korintus, untuk tidak terlibat di dalam kejahatan, untuk tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, untuk tidak berkutat di dalam amoralitas seksual, bahkan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan pada waktu kamu diizinkan alami masalah. Karena ternyata ketika seseorang mengalami pencobaan itu tidak melulu bicara bahwa oh ini aku tidak salah lalu dicobain, enggak ya. Tetapi pencobaan itu bisa datang dalam berbagai hal, ya karena salah satunya adalah dosa. Ya, salah satunya adalah kesalahan yang kita buat. Ya, dan ketika kita bicara tentang Allah mengizinkan pencobaan ini, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, saya akan bacakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ingat loh Bapak Ibu. Dari ayat ini kita menyimpulkan salah kalau saya dan saudara bilang, ya Tuhan sedang mencobai saya. Salah loh, salah. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri tidak pernah bisa dicobai, tidak akan nyobai kita. Ya, nah pencobaan itu datang dari mana? Ternyata ayat 14 berkata bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Hatimu dan hati saya. Ya, oleh keinginan kita sendiri, kita itu diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Ya, nah, lalu Tuhan ngapain? Tuhan mengizinkan. Karena kekerasan hatimu kan? Ya, Tuhan izinkan karena kamu maksa. Tuhan izinkan karena saudara dan saya bandel. Tuhan izinkan karena saya dan saudara ingin memuaskan segala apa yang kita mau. Jadi jangan nyalain Tuhan dong. Ya. Tetapi hal yang kita perlu tahu adalah yang menarik. Kata pencobaan di dalam 1 Korintus 10:13, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti saya khotbah sebelumnya, ini hampir sama. Ternyata kata itu sama dengan kata yang dipakai di dalam pencobaan Yakobus 1 ayat 2 yang kemudian diterjemahkan oleh Yakobus di dalam ayat 3 adalah ujian. Ya. Kenapa? Karena berasal dari akar kata yang sama, yaitu perasmos. Kalau Korintus menggunakan istilah pirasmoi. Kenapa? Karena jamak, pencobaan-pencobaan.
Kalau perasmos itu tunggal. Ya. Itu punya dua pengertian. Pencobaan dalam arti menjebak. Pencobaan dalam arti bermaksud untuk menjatuhkan. Seperti orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan untuk, kata mencobai itu bertujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Ya, jadi tendensinya buruk. Jahat. Tapi pengertian yang lain dari kata pirasmos atau pencobaan itu adalah menguji. Nah, menguji itu beda dengan menjebak. Menguji itu artinya adalah mengetes saya dan saudara. Jadi sehingga kata pirasmos ini tidak hanya digunakan dalam bahasa Inggris itu temptation, tapi juga testing. Tes. Ya. Jadi menguji dengan tujuan apa? Saya dan saudara meningkat secara rohani. Menguji dengan tujuan memuliakan saudara nantinya kalau responmu benar. Catat lo ya, garis bawahi. Kalau responmu benar. Menguduskan kalau matamu tetap memandang kepada Tuhan. Nah, jelas kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, konteksnya kata pencobaan ini bukan bermaksud untuk menjebak dan menjatuhkan saudara, enggak. Tapi kata pencobaan ini sama persis dengan yang dimaksud dengan Yakobus 1 ayat 2, bahwa ujian itu membuat kamu supaya kamu tahan uji. Ya, menang. Makanya Yakobus bilang, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Nah, jadi ya apapun motifnya ya saudara ya. Saya tidak setuju kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa, tetapi ya nek wis kadung meh piye. Orang kan bilang begitu toh. Nah, makanya kemudian kita diizinkan oleh Tuhan ngalami persoalan. Ya kan? Nah, makanya kemudian karena pencobaan itu ada, yang jadi tanda tanya besar itu kan adalah sekarang kenapa kita harus bertahan di situ? Ya kan? Jangan lari kan? Lewong saudara diizinkan ngalami, apalagi kalau itu salahmu. Betul ya saudara? Wong saudara dan saya diizinkan ngalami pencobaan karena murni. Seperti kasusnya Ayub aja saudara diminta untuk bertahan kok. Apalagi kalau ini kesalahanmu. Nah, saya mau menyampaikan apa yang menjadi pesan ya, firman Tuhan kepada saudara, mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan. Saudara, apa bunyi firman Tuhan? Pencobaan itu biasa. Biasa di sini artinya umum. Normal, bukan abnormal. Artinya apa? Pencobaan yang kita alami itu bukan sesuatu yang unik. Unik artinya cuma saya yang ngalami. Enggak. Dikatakan pencobaan ini biasa karena kenapa? Orang-orang di luar sana, termasuk saya dan saudara, semua pasti pernah ngalami. Apa toh? Coba.
Sebutkan masalahmu apa? Ya. Ditinggalkan oleh orang yang saudara kasih? Loh, semua ngalami loh. 2017, saya kehilangan mama saya. Jangan cuma saudara ya, bukan cuma saudara. Nah, cuma saya komplain sama Tuhan. Betul gak? Dikatakan biasa. Karena saya kehilangan, saudara juga kehilangan. Ya kan? Apalagi? Tidak punya duit. Saya juga ngalami, saudara juga ngalami. Ya kan? Apalagi? Coba cerita. Ayo. Bahasa apa ya? Apa yang saudara alami? Yang orang tidak pernah alami. Ngomong. Dipukul. Tidak tahu ini. Baru pendidikan atau sudah. Kalau terlihat dari seragamnya masih pendidikan ya. Mas-mas yang dua di belakang. Pernah dipukul? Wah. Tanya sama orang satu ruangan di sini. Siapa yang tidak pernah dipukul? Siapa yang tidak pernah dididik dengan keras? Siapa yang tidak pernah mengalami disiplin? Ya Pak Leo. Tanya sama Pak Leo. Kenyang Pak Leo dengan disiplin. Kenyang Pak Heni dengan disiplin. Sekarang mendisiplin ya Pak. Nah itu yang dimaksud pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Yang wajar, normal, umum. Jadi ojo lebay, oke? Yo nangis boleh lah, masa nangis deh entuk, boleh. Ya, menarik diri oke lah, boleh. Tapi kadang-kadang saya barusan ngajar konseling minggu lalu di program Magister. Stres itu tidak selalu jelek, loh, saudara. Stres itu tidak, tekanan itu tidak selalu buruk. Karena ada tekanan yang membuat kamu termotivasi untuk maju. Betul kan? Nah itu namanya eustress. You itu indah. Stres yang indah. Tapi memang kalau stres kecil itu tidak segera diatasi dengan baik, itu jadi distres. Jadi berbahaya. Kayak saudara niup balon, lalu ada mata ikan toh. Mata ikan tuh yang putih-putih itu, kecil-kecil tuh. Nah itu kok ditiup, lama-lama apa? Dor, meledak. Ya, jadi, tapi saya mau bilang bahwa tidak semua pencobaan, nah dalam hal ini, pencobaan ini biasa. Ya, makanya jangan lebay. Ya, apa yang kamu alami pernah saya alami. Apa yang terjadi pada saya pernah terjadi pada saudara. Nah, maksud saya bisa bertahan, saudara tidak bisa bertahan. Saudara bisa kuat hari ini, maksud saya tidak kuat. Iya kan? Saudara susah kan masih tetap makan toh? Iya kan? Masih tetap hidup kan? Kenapa tidak bisa bertahan dalam pencobaan? Masih bisa main game toh? Ya kan? Kenapa tidak bisa bertahan dalam pencobaan? Konflik boleh ada kalau itu Tuhan izinkan dalam hidup kita, apalagi kalau itu karena kesalahan kita. Jangan lari. Saya pernah bilang kepada saudara bahwa masalah itu adalah berkat yang terselubung yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya bisa pelan-pelan membukanya dan menjalaninya, lama-lama berkat itu akan kelihatan. Walaupun itu dikemas dalam penderitaan yang paling pahit sekalipun. Ya. Jadi saudara dan saya harus tekun. Nah yang menarik itu tekanan. Ya. Atau istilahnya ketekunan itu dalam bahasa Inggris itu digunakan istilah underneath. Do you know underneath?
underneath itu tempat menyimpan yang kecil pendek. Ini under. Jadi kalau saya berdiri di sini under. Kenapa? Karena masih ada tempat lapang. Artinya saya masih bisa lari ke sana kemari. Nah, tapi kalau saudara sudah ada di sebuah kotak yang seperti lift, ya, bahkan lift itu masih tinggi, jauh dari kita. Tapi kalau pendeknya, ketinggiannya itu hanya sampai di kepala kiri, itu namanya under. Saudara betul-betul ada dalam begitu banyak hal yang membuat saudara itu tidak bisa bebas bergerak. Itu namanya underneath. Ya. Nah, saudara dan saya harus bisa bertahan. Sekalipun di dalam tekanan demi tekanan. Kenapa? Sekali lagi, firman Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami itu wajar. Masih wajar. Biasa. Normal, semua orang alami itu. Saudara bilang, saya diperkusi bu, saya diintimidasi, orang lain juga ngalami. Ya, saya juga dianiaya bu, orang lain juga pernah ngalami. Saya dijelekkan bu, orang lain juga pernah ngalami. Saya difitnah, orang lain juga pernah ngalami. Saya dijatuhkan, dicemarkan nama baik. Pak, Bu. Buatan cuma panjenengan yang ngalami itu. Orang lain juga ngalami itu. Itu biasa. Ya. Jadi kenapa Anda bertahan? Ya kan saudara? Nah ini yang Paulus maksudkan. Pencobaan itu biasa. Pernah enggak dengar ungkapan ini? Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan tidak akan pernah membiarkan berikan Anda lebih. Jadi maaf ya, disclaimer dari saya. Ojo sekali-kali ngomong. Ini kan enggak ngalami seperti yang saya alami toh. Lah tak jambak-jambak saudara. Ya, kita seringkali kan kalau apalagi kalau cerita, enggak pernah ngalami seperti yang ik alami. Betul enggak Bu? Kita seringkali kan ngalesnya kan gitu toh. Sini, kamu ngomong sama saya, tak ketak kamu nanti. Anak-anak yuk janji. Apa kok janji? Kayak gizi. Ya, tak tarik rambutmu nanti. Ya. Tidak peduli nanti orang tua marah urusan belakangan. Ya. Oh, baru putus pacar kok wis seolah-olah harapan sudah hilang. Ya kan? Dunia sudah hilang. Kehilangan segalanya. Apa sing hilang? Ya. Apa yang kamu alami itu normal. Biasa. Amin saudara. Ya, bertahanlah. Bertahanlah. Ya. Kuatlah. Karena tidak cuma kamu sendiri yang kehilangan. Tidak cuma kamu sendiri yang difitnah. Tidak cuma kamu sendiri yang dijelek-jelekan. Tidak cuma kamu sendiri yang mengalami kesulitan ekonomi. Tidak cuma kamu sendiri yang punya suami tidak baik. Sing duwe suami tidak baik yo akeh. Mau tak sebutin satu-satu semakin spesifik saudara apa yang terjadi pada kita semua. Tidak perlu ya. Sekali lagi pencobaan yang kamu alami itu biasa Bu. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang kamu dan saya tidak bisa tanggung. Ya. Nah, ini menarik.
terjemahan dari The New Living Translation, dia bilang begini. Pencobaan dalam hidup Anda, apa firman Tuhan bilang? Tidak berbeda dengan apa yang dialami orang. Ya. Sekali lagi, slogan kita hari ini, ojo lebay. Ojo lebay. Yeye tahu artinya? Nanti tanya sama anaknya. Ya, jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Saya tidak melarang saudara nangis. Emosi itu perlu diluapkan. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara sampai pada titik tantrum, teriak-teriak. Oke, boleh. Tapi silakan tantrum, tapi besok sudah sembuh lagi. Ojo tantrum terus. Ya, jengkel ke nanti jatuhnya. Ya. Saudara boleh ngeluh. Boleh. Ya. Tapi jangan semua kamu ceritain sama semua orang. Sebelum ketemu orang baru saudara cerita, sebelum ketemu orang baru saudara cerita. Itu jatuhnya tidak bagus. Ya. Semua orang pernah ngalami, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulannya, pencobaanmu itu biasa, normal. Tidak beda. Ya yes, Yesika. Tidak beda sama orang. Jadi kalau kamu juga merasa, hari-hari ini aku burn out aja ya, biasa. Biasa. Mahasiswa anak bilang, Bu saya sibuk. Oh, saya nganggur ya Pak yo. Aku nganggur ya. Itu. Kamu sibuk, saya nganggur. Itu. Alasannya nek tugas terlambat sibuk Bu. Pikirnya dosennya nganggur enak-enak ya, tinggal nyetak uang itu ya. Terus tobat ya saudara ya. Mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Apa saudara? Jalan keluar itu pasti ada. Amin. Jalan keluar itu pasti ada. Karena firman Tuhan bilang, Allah setia. Ya kan? Dasarnya adalah, landasannya adalah kesetiaan Tuhan. Artinya Allah itu pasti memberikan jalan keluar. Karena kalau itu di luar kemampuanmu, Tuhan menjagamu. Bahkan dia akan berikan kamu jalan keluar yang kamu tidak mampu untuk pikirkan dan lakukan. Wah, apalagi kalau sepele ya. Ya kan? Yang susah aja dia bisa tanggung kok. Dia mau mati buat saya dan saudara. Loh, hebat kan? Yang tidak ada obatnya. Yang tidak bisa terlunaskan dosamu dan saya. Tuhan aja bayar kok. Dia memberikan kekuatan untuk bertahan. Hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Pertolongan yang bisa datang dari mana saja. Oh, jangan bilang, wah ini pertolongannya tuh datang dari teman saya. Tuhan itu yang kasih kamu jalan keluar. Oh, aku ini gini kan Bu, saya lari sana, lari sini, lari sana, nanti sopo sing iso tak utangi. Ya saya sih tidak pernah melegalkan hutang. Ya. Jangan ada hutang di antara kita. Tapi maksud saya adalah, kalau engkau tertolong, itu pertolongan Tuhan. Bisa enggak ngerti betapa setianya Tuhan bagi kita? Tolong gambarnya, balik. Saya memunculkan 2 gambar imut ini. Dia muncul, ini namanya Sally. Bukan Sally ya Bu. Sally.
Nanti kurang ajar karena ada yang namanya Ibu Sali. Ini anjing Kintamani. Ini namanya Rocky. Lu Bu Krisna kok bisa tahu? Lah anjing kok sudah. Mesti aku tahu dong, ya. Ini umurnya sekarang 8 tahun. Ini dia meninggal akibat salah asuh. Ini belum 1 tahun. Waktu itu ini 1 tahun. Mereka punya anak. Salah asuh ini ya. Jadi si Sally ini pada waktu usianya baru 1 tahun berapa bulan, anjing tuh tak kasih sedikit edukasi tentang anjingnya. Tidak boleh melahirkan atau tidak boleh kawin sebelum 2 tahun. Jadi untuk dia bisa ya kayak manusia ada masanya ya. Dewasa betul-betul sampai dia bisa berkelamin itu harus setidaknya minimal 2 tahun. Nah, karena dia baru 1 tahun, ini nakal, celutak ini. Ya toh. Celutak itu bahasa Indonesia serakah ya. Dia menghamili si Sally sehingga mungkin Sally umur 1 tahun lebih itu dia melahirkan 3 ekor anak. Ini anjing Golden Retriever Mix Kintamani. Ini anjing asli Kintamani. Kok kita jadi seminar tentang anjing ya? Nah, yang saya tidak tahu pengetahuan itu adalah anaknya kan laki-laki semua 3 ini. Saudara bisa bayangkan kalau laki-laki itu beda dengan perempuan ya. Jantan beda dengan perempuan. Minum susunya itu dahsyat saudara. Sampai 1 malam saya menemukan ini gedek-gedek. Kepalanya tuh goyang terus. Saya kaget kenapa kok kepalanya goyang. Saya khawatir saudara. Lalu saya panggilkan dokter hewan. Ternyata didiagnosis dia ini kekurangan kalsium. Ya, ibu-ibu pasti ngerti ya. Ya, anak-anak wanita yang mau menikah nanti kalsium harus dibanyain karena ada teman saya yang kehilangan kekurangan kalsium tuh giginya sampai patah-patah saudara. Wanita tuh repot saudara ya. Anjing wanita juga repot. Nah, ini terjadi dan sudah saya kasih atas instruksi dokter, udah saya kasih, enggak sembuh-sembuh. Ini anjing Kintamani kalau saudara pelihara anjing itu harus tahu karakternya. Pelihara anjing sedikit. Ini anjing pemberani. Kenapa? Karena di daerah asalnya di Bali, dia itu dijadikan anjing pemburu. Masuk ke hutan-hutan untuk menemani ownernya, bosnya, untuk berburu. Nah saudara tahu, anjing itu pada prinsipnya, pada umumnya takut petir. Takut petasan. Karena bagi mereka telinga yang tajam. Begitu mereka dengar petir, tangkapan mereka tuh jauh puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih kuat daripada telinga kita. Makanya anjing ada yang meninggal ketika hujan karena dia ketakutan. Karena petirnya, jantungnya tidak kuat. Nah, ini tidak takut tuh saudara. Ini wanita hebat ini. Kalau ada satu yang bunyi seperti petasan, justru dia cari. Ini kalau saya marah dan saya bawa tongkat atau sabetan kecil, belum kena ada kain-kain gitu. Belum kena loh. Belum kena ada kain-kain. Udah teriak-teriak lebay ini. Ya, drama king dia. Ini kalau tak pukul pantatnya, saya malah dipentelengi saudara. Jadi ini anjing kuat. Tapi pada waktu dia sakit dan dia hampir tidak pernah mau, dia bukan anjing manja, beda dengan itu. Ini senane klingi ya, manja ya, nempel. Kalau ini enggak. Tapi ketika dia sakit itu, dia selalu menempel kepada saya. Bahkan ketika pada satu titik saya lihat saya tidak mampu mengatasi penyakit kekurangan kalsiumnya, saya bawa dia pakai mobil dan yang membuat saya begitu terenyuh adalah dia naik di bangkuan saya, padahal saya sendirian nyetir itu saudara. Dia naik di bangkuan saya dan dia tidak mau jauh dari saya, ya. Dan saya sangat dengan hati-hati menyetir. Kenapa? Karena saya pergi ke klinik yang ramai di daerah Puspawarna. Saudara bisa bayangkan tuh, banyak belokan dan sebagainya. Saya harus super duper hati-hati karena dia gelisah. Dan saya bawa dia, saya rawat dia,
dan menghabiskan cukup banyak uang karena saya titip dan sebagainya. Saudara, saya pemilik yang mengasihi dia. Karena saya buka Kopi Mili Coffee Shop. Ya, dan dia ini anjing yang sangat-sangat melindungi. Ya, sampai pernah, pokoknya dia radius dari dalam rumah, luar rumah itu dia sudah tahu ada orang. Dia suka menggonggong. Ya, dengan terpaksa hanya saya kasihkan seorang dog lover di Kudus. Lalu kalau tidak salah itu Lebaran pada waktu pandemi dia diracun oleh tetangga yang di Kudus. 2 hari saya menangisi dia. Padahal saya sudah tidak ketemu dia 2 tahun. Saudara bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan ini. Maksud saya adalah seperti apa perasaan Tuhan kepada saya dan saudara. Yang dia aja rela mati buat saya dan saudara. Saya seekor anjing yang tidak terlalu banyak berkontribusi dengan saya. Hanya baru tinggal dengan saya 1 tahun karena desa adopsi umur 4,5 bulan. Tapi saya begitu melekat hati saya kepada dia. Saya berusaha menjaga semaksimal mungkin. Dia sakit saya rawat. Dia sakit saya bawa ke klinik. Dia menggigit lidahnya sendiri, saya nangis. Saudara bisa bayangkan enggak? Bagaimana perasaan hati Tuhan ketika melihat saya dan saudara, anak-anak yang dikasihinya, berada di dalam kesulitan. Saudara bisa bayangkan enggak? Tuhan yang mau mati bagi saya dan saudara, yang rela terhina, yang rela dipukul, yang rela dianiaya untuk saudara dan saya. Lalu dia lihat saya dan saudara menderita. Itu kesetiaan Tuhan yang tidak bisa dilukiskan dengan gambaran yang saya berikan untuk saya menjagai seekor peliharaan. Tidak bisa, jauh melebihi itu. Itu kesetiaan Tuhan. Tolong ganti slide-nya. Ya, itu yang dimaksud dengan kesetiaan. Dia jaga, dia lindungi, dia awasi bagaikan biji matanya. Ya, firman Tuhan berkata, kalau itu melebihi kekuatanmu, Allah yang setia itu akan memberikan kamu jalan keluar. Nah, yang menarik adalah ya, kata sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada frase kamu dapat. Di dalam bahasa Inggris itu to be able. Kamu dapat. Kata dapat. Dalam bahasa Yunaninya digunakan istilah kata dunamai. Ya. Nah, menarik kata dunamai itu adalah bentuk kata kerja present medial. Dalam bahasa Indonesia kita cuma kenal kalimat aktif dan kalimat pasif ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Yunani kita kenal 3 kalimat. Kalimat aktif, pasif, medial. Nah, kalau kalimat aktif itu berarti saya memukul Yancel. Ini contoh yang buruk ya. Saya memukul Yancel. Jadi saya subjek, Yancel objek. Subjek itu pelaku, objek itu penderita. Saya memukul Yancel. Itu aktif. Kalau pasif itu saya dipukul Yancel. Jadi objek menjadi pelaku dan subjek menjadi penderita. Nah, medial ini menariknya adalah bentuk kalimatnya itu pasif. Bentuk kalimatnya itu pasif. Bentuk kata kerjanya itu pasif, tetapi artinya aktif. Aktif tapi untuk diri sendiri. Jadi subjek sekaligus objek. Misalnya apa? Ini contoh
saya memukul diri saya sendiri. Ini kalimat media. Jadi bentuk kalimat, bentuk kata kerjanya, bentuk itunya itu pasif, tapi artinya aktif untuk diri sendiri. Saya memukuli diri saya sendiri. Dalam bahasa Inggris ada istilah myself, yourself, ya ourselves, itu ya diri sendiri. Nah, jadi tindakan itu kita lakukan, kita aktif melakukan, tetapi dampaknya itu terjadi pada diri sendiri, dilakukan terhadap diri sendiri. Itu yang kalimat medial maksudnya. Nah, ketika firman Tuhan katakan, sehingga kamu, karena bentuknya present, terus menerus. Present tense, oke? Sehingga kamu selalu dapat. Karena subjeknya adalah kamu, dapat. Dan yang alami siapa? Dirimu sendiri. Untuk kebaikanmu sendiri. Kamu lakukan itu, ya yang kena kamu sendiri. Bukan orang lain. Kamu dapat menanggungnya. Jadi yang paling kena itu ketika kamu ngalami pencobaan dan kamu bisa, itu kamu sendiri yang merasakan hasilnya. Amin, saudara. Nah, jadi bertahan dalam pencobaan tuh Tuhan mau kamu tuh latihan terus. Untuk siapa toh? Dirimu sendiri. Supaya apa? Kamu, Tuhan melatih saudara dan saya bukan jadi orang gampang. Ya. Coba adik-adik kayak gizi. Orang tua sekarang kan beda ya dengan orang tua kan dulu ya. Saya sering beri contoh gini. Dulu kalau saya mah minta sepeda, nabung sih. Kerja sih. Sekarang ya, Mam, iPhone 15, simsalabim, abek, adrak, adabra, kun fayakun. Betul gak Putin? Jadilah apa yang kau katakan. Kayak gizi, ada yang benar ya. Saya tidak mau tanya semua, karena soalnya orang Ci. Tapi ada yang benar. Sehingga ketika, maaf ini, iPhone-nya jatuh, nyesel enggak? Dikit. Lah mau yang beli bukan kalian. Motor hilang. Dikit nyesel. Wong sing beli bukan kalian. Prinsipnya apa? Barang yang kita dapat dengan mudah. Kita tidak terlalu berat ketika kita kehilangan. Betul enggak, Saudara? Tapi coba kalau saudara berjuang, saudara mengeluarkan air mata, saudara menderita, saudara sampai sakit untuk itu. Saudara akan jaga itu betul-betul. Betul ya? Serius ya? Saudara akan perjuangkan. Nah itu loh. Saudara bisa ngerti kenapa Tuhan izinkan masalah itu dan Tuhan mau kamu bertahan. Supaya kamu kuat. Kamu tidak sembarangan. Kamu tidak cemen. Ya. Kamu tidak gampang patah semangat. Karena kamu tahu bahwa Tuhanku setia. Dan dia melatih aku. Ya Anggar ya. Melatih. Ya, apalagi kalau semua sudah tersedia. Waduh. Kadang didikan itu. Orang tua saya mau bilang sama saudara. Hari-hari ini saya sedang alami. Kalau engkau gagal mendidik anakmu. Kalau saya garis bawahi. Tolong garis bawahi. Calon ibu, calon papa. Garis bawahi. Kalau kamu gagal mendidik anakmu. Dunia persilatan akan mendidik anakmu. Saya pakai dunia persilatan. Bukan salah ngomong. Ya. Betul.
Kalau orang tuamu gagal membentukmu, Dek, jangan salahkan. Dunia akan lebih kejam sama kamu. Kalau kamu tidak mau dididik dengan baik, jangan salahkan ketika kamu keluar dari orang tuamu. Dunia bertindak kejam kepada kamu. Nah, begitu pula kita orang percaya. Tuhan itu mendidik kita supaya kamu terus menerus ya dapat untuk dirimu sendiri itu loh. Untuk dirimu sendiri, bukan buat orang lain. Kamu lakukan itu, kamu yang dapat menanggung semuanya. Ya, amin saudara. Ya. Firman Tuhan bilang kok, jangan kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah terserah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Kurang setia apa? Kurang setia apa? Saya minta tolong Felix tampilkan satu video klip. Ada beruang besar dan beruang kecil. Ini mama dan anak yang menaiki puncak bukit, puncak salju yang begitu tinggi. Ayahnya menunggu di atas. Anaknya dibiarkan berjuang sendiri. Apakah ayahnya tidak sayang? Bukan. Bukan berarti dia tidak peduli dengan anaknya. Perhatikan, dia selalu menunggu di atas. Dia tidak pergi meninggalkan anaknya. Naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Dan jatuhnya kadang lebih kencang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Berhasil. Berhasil, ya kan? Bu, Pak, sekali lagi. Kalau engkau tidak mampu didik anakmu, jangan salahkan Tuhan. Kalau anakmu tidak bisa bertahan di luar. Tuhan punya maksud dalam segala rancangannya buat saya dan saudara. Kelihatannya berat. Kelihatannya susah. Kelihatannya seperti seorang ayah yang kejam. Tapi sebenarnya di balik semua itu, dia peduli dengan kita. Dia setia dengan kita. Dan dia selalu menunggu saudara dan saya. Untuk apa? Sampai saudara dan saya kuat, mampu menghadapi semuanya. Ya, kalau saudara masih ingat khotbah yang beberapa waktu yang lalu. Tuhan tunggu sampai kamu siap diberkati Tuhan. Kalau enggak, selama engkau belum kuat, Tuhan akan izinkan kamu terus berada di padang gurun. Kadang jatuh lebih tinggi, lebih dalam. Tapi yang luar biasa adalah tangannya terbuka, menunggumu. Dan siap memberkati engkau. Ya. Fokuslah pada apa? Jangan sama masalahmu. Jangan sama masalahmu. Kalau kamu fokus dengan masalahmu, masalahmu yang gedenya sekerikil bisa jadi batu besar. Bisa jadi bola salju. Yang makin lama makin gede, makin lama makin gede, dan kau tidak bisa menghindari itu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena ketika engkau fokus sama Tuhan, kacamata yang kamu gunakan bukan lagi kacamatamu. Tapi kacamata yang gunakan adalah kacamata Tuhan. Sebesar bola salju, sebesar apapun, di mata Tuhan itu kecil. Amin. Jangan nyerah. Jangan nyerah, bertahanlah. Berdoa. Seperti yang saya pernah bilang sama saudara.
Jangan berdoa, Tuhan tolong supaya masalah ini segera selesai. Supaya masalah ini, kamu tidak akan jadi apa-apa. Kamu tetap nothing. Kamu tetap seperti sekarang ini dan yang kemarin. Tapi berdoalah, Tuhan kasih aku kekuatan. Tuhan kasih aku kemampuan supaya aku mampu menghadapi ini. Ya. Apa yang terjadi? Kalau saudara seperti itu, saudara akan makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dan Anda akan siap menghadapi dunia persilatan dengan berbagai macam jurus yang Tuhan sudah ajarkan. Ingatlah bahwa masalah itu justru mendorong pertumbuhan rohanimu. Kalau responmu benar. Sekali lagi, pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Jangan self pity. Nangis boleh. Mengasihani diri sendiri, oke lah. Tapi aja suwe-suwe. Ingat slogannya hari ini, ojo lebay. Oke, Cik Irma, ojo lebay. Ya. Bertahanlah dalam pencobaan. Karena pencobaan yang kau alami biasa. Dan jalan keluar itu pasti ada. Amin. Pemain musik, worship leader, singer. Di dalam kelemahanku, aku punya Tuhan yang besar, yang mampu membelah laut, sang pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku, Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada sekali lagi di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. amin. Kau pembuat mujizat sejati. Dia tidak akan pernah mujizat, buat mujizat kalau saudara tidak percaya. Dan saudara tidak akan pernah melihat apa-apa justru ketika engkau kuat. Karena kenapa? Seringkali ketika kita bangun dan kita selalu bangun, kita tidak pernah merasakan enaknya bangun kalau kita tidak pernah jatuh. Kita tidak akan pernah bisa merasakan sukacitanya bisa berdiri ketika kita tergeletak. Kecuali kita tergeletak, kita baru bisa merasakan, luar biasa aku bisa berdiri. Kalau kamu tidak pernah pingsan, kamu tidak pernah sadar indahnya kamu bangun dari pingsanmu. Kalau engkau tidak pernah sakit,
kamu tidak akan pernah sadar indahnya punya badan yang sehat. Kalau engkau tidak pernah menangis karena duka, kamu tidak akan pernah sadar betapa baiknya Tuhan karena bisa membuat engkau tertawa sukacita hari ini. Dalam kelemahan justru kita melihat kekuatan Tuhan. Amin. Dalam letih lesu berbeban berat, justru kita belajar banyak dari Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang begitu setia. Di dalam kelemahanku Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut. Saya mohon Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat sejati. Amin. Amin. Kami nyatakan Engkau Tuhan membuat mujizat sejati di dalam hidup kami. Anugerahkan hati yang percaya kepadamu, iman yang terus melekat, iman yang terus berharap kepada Tuhan saja. Pencobaan yang Engkau izinkan terjadi itu biasa saja. Orang lain juga mengalaminya. Tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara ada di dalam situasimu, mengalami masalah, mengalami hal-hal yang berat di luar kemampuanmu, justru disitulah kuasa Tuhan bekerja. Oleh karena itu, serahkan segala kekhawatiranmu dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan ini di dalam hidup kami, supaya kami sadar bahwa di luar Tuhan kami tidak mampu. Hanya di dalam Tuhan kami menemukan jalan keluar, kami menemukan kedamaian, kami menemukan sesuatu yang membuat kami aman dan nyaman di dalam Engkau. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau tetap setia Tuhan. Dan kami izinkan Tuhan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami. Sehingga hari lepas hari kami boleh mengalami janji-janji Tuhan digenapkan di dalam hidup kami. Kami melihat
kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, semua kami yang datang pada pagi hari ini yang telah mendengarkan firman-Mu, biar hidup kami juga boleh berubah, biar hidup kami, pengenalan kami akan Kristus juga boleh bertumbuh. Kami rindu Tuhan, pertumbuhan rohani terus terjadi di dalam gereja ini untuk anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati Krisna yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupnya. Engkau adalah kekuatan di dalam setiap aspek hidupnya yang dialami hari-hari ini. Biar terus hamba-Mu ini boleh keluar sebagai seorang pemenang di dalam kehidupannya, menghadapi segala tantangan, rintangan. Tuhan yang terus menyertai kehidupannya. Berkati Tuhan pelayanannya, dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini, biar terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas yang ada. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami ujian, biar mereka tetap berdiri teguh, lutut mereka Tuhan buat kuat, kesabaran untuk menantikan Tuhan membuka jalan bagi setiap masalah, tantangan yang sedang dihadapi. Engkau tidak dibiarkan sendiri bergumul dengan masalahmu, tapi Tuhan datang untuk memberikan penolong, penghibur di dalam hidupmu. Mari aktifkan Roh Kudus. Terus bawa Roh Kudus untuk masuk di dalam hidup kita dan berperkara di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kak, maaf kak, permisi kak. Nah, kak bisa minta tolong. Jadi host Rock News untuk bulan ini kak. Oh, nggak bisa. Tolong kak. Ini kak. Nah ini mic-nya. Nah ini teksnya. Tolong dibaca aja kak. Shalom warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GB Rocks Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut untuk Rock News minggu ini. Makasih ya kak, makasih kak. Kak, ayo ikut KM ya. Sorry. Yuk KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oh, KM. Mari kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi melalui Kingdom Training di hari Rabu setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, silakan hubungi kontak person berikut ini. Aduh sih, siapa lagi ya sih? Iya, kelihatan sepi banget lagi ini tamannya. Makanya itu. Bentar sih. Ini ada orang yang tadi lagi sih.
Ayo, terakhir buat terakhir. Kak, permisi kak, permisi kak, Tadi permisi udah. kak, permisi kak. Udah, ini terakhir kak, Tadi beneran kan kak. udah, enggak. Ini beneran kak, tolong ditutup Nah, sekarang kak, tadi, tolong kak, tadi. tolong kak. Udah, ini langsung ambil aja kak. Ini ada mic sama HP-nya kak. Apalagi ini ngomongnya. Itu ada di teksnya kak, ada teksnya kak. Ya, boleh. Sekian untuk Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Makasih Bye. kak, makasih. Amin. Diberkati pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, sebelum saya membacakan sedikit beberapa pengumuman, adakah Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di tempat ini? Boleh melambaikan tangan di tempat saja. Nah, ada tuh satu di belakang samping Lewi. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Ya, kami mengundang kembali kalau saudara belum mempunyai gereja tetap dan tertanam di gereja manapun, boleh kembali bergabung bersama GBI Rock Semarang setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Oke. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Galuh Herwin. Ya, Rocket Service dan Rocky Service juga tetap ada jam 9 pagi dimulai di tempat ini. Ya. Info persembahan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan tetap dengan 2 cara. Boleh mengembalikan secara manual dengan mengambil amplop di kotak putih di belakang dan kembali memasukkan ke kotak tersebut, atau mengembalikan secara QR dengan men-scan barcode yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu mengembalikan secara QR, dimohon untuk kode uniknya jangan dilupa bagi yang mengembalikan persepuluhan 01 di belakang nominal Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan umum 03 dan persembahan pembangunan 05. Itu saja yang bisa saya umumkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Gembala. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk semuanya, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami. Bapa, kami mau belajar untuk terus menghidupi kebenaran itu. Tidak hanya kami dengar, tapi kami mau menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong dan mampukan kami, Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan apa yang ada pada kami. Kami belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian-Mu ya Bapa, yang harus kami beri dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus. Dan biarlah segala persembahan yang ada ini boleh terkumpul buat pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di GBI Rock Semarang. Kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk sebentar. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Ya, saya yang tahu hanya beberapa kata saja ketika kemarin ada di Korea. Jujur saya nggak pernah kepikir kalau bisa ada di negara Korea. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan yang pasti ide kreatifnya Jemima. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu, beberapa waktu lalu Bu Monik juga sempat saksikan bagaimana beberapa bulan-bulan yang lalu ini Dede diberi satu kesempatan untuk bisa bekerja, mengerjakan pekerjaannya, dan itu diberkati. Dan itu semua karena idenya dia, ayo mumpung papa mama masih bisa jalan. Karena kalau ke Korea itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu cukup jauh. Nah, sehingga Didi berpikir ya ini kesempatan.
mumpung papa mamanya masih sehat, masih bisa jalan yang cukup jauh, dan mungkin kalau nanti sudah berkeluarga juga kesempatan-kesempatan seperti ini kan nggak tentu ada seperti itu. Jadi itu yang kemarin sempat Dede sampaikan, dan kemudian kami sepakat, dan semua perjalanan yang kami lakukan itu saya nggak pernah ikut-ikut. Habis ini mau kemana gitu nggak pernah tahu. Dede semua yang atur. Jadi ya saya bersyukur karena Tuhan anugerahi Jemima ya di tengah-tengah kami. Tapi satu hal yang saya juga sempat diberkati, salah satunya di Korea ini mereka cukup tertib ya. Kalau saya mengajar beberapa, kita tahu bahwa nilai daripada gereja kita adalah salah satunya adalah integritas ya. Saya sempat saksikan Bapak Ibu Saudara bagaimana mereka ini sangat tertib sekali. Ketika mau menyeberang itu jalan hanya jarak dari tempat saya ke tempatnya Bu Irma ya, di belakang sini ini kan nggak terlalu jauh ya. Itu mereka nunggu bener-bener lampu hijau itu bener-bener nyala. Kalau masih merah, walaupun kanan kirinya nggak ada mobil, mereka tetap ada di tempat masing-masing. Jadi itu sesuatu yang saya dapat nilainya, bahwa ya kita belajar tertib. Bahkan seringkali ketika saya naik mobil pun seat belt saya kadang lupa ya, sengaja nggak pakai. Jemima yang mengingatkan ya, artinya pakailah seperti itu. Tapi bersyukur juga Bapak Ibu Saudara, karena ternyata dulu saya pernah merasa tidak bersyukur dengan kondisi saya ya, di mana saya dilahirkan di keluarga Chinese ya, keluarga yang memang cukup menganut tradisi yang cukup kuat ya. Tetapi ketika kemarin saya ada di sana, mereka nggak tahu kalau saya ini orang Indonesia, Jawa asli sebetulnya, Bapak Ibu Saudara ya. Sempat mau diajak ngobrol juga dengan mereka, tapi saya bilang, oh I'm sorry, saya nggak ngerti ya. Karena ketika Jemima sama Bu Monik sempat ada di satu tempat belanja, saya sendirian, mereka mau ngajak ngomong saya berpikir, wah ini dikirain saya Korea juga ya. Ya puji Tuhan lah. Padahal saya cuma bisanya tadi annyeonghaseyo, sahamida. Ya bahkan ketika mereka sampaikan sesuatu hal, saya jawabnya oh iya, saya bilang gitu. Bu Monik kok jawabnya iya gitu, katanya gitu ya. Ya hal-hal yang seperti ini. Tapi bersyukur ya, artinya bahwa semua karena Tuhan. Jadi kalau kami kemarin ada di Korea beberapa waktu, ya itu juga karena perjuangannya Jemima juga, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, dan juga ya semua karena Tuhan. Jadi seperti yang tadi Bu Krisna juga sampaikan, tetap berjuang ya, tetap jangan menyerah. Tuhan masih punya proyek-proyek yang baru buat hidup kita. Saya nggak terlintas sekalipun. Bahkan kemarin perjalanan ya, karena yang cari tiket juga Jemima, rutenya juga Jemima, itu kami sempat ada di 3 negara ya, berangkat dari Indonesia ke Vietnam, dari Vietnam ke Korea, dari Korea ke Singapura, dari Singapura ke Indonesia. Makanya Pak Sayudi lupa, ini neng Vietnam apa neng Korea? Katanya neng Korea. Neng Korea cuma neng Vietnam cuma mampir ngombe tok, saya bilang gitu. Jadi cuma sekilas. Tapi ya bersyukur semuanya. Jadi saya percayalah kita semua nanti juga akan mengalami hal yang mungkin Tuhan akan nyatakan dengan cara-cara yang ajaib ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Kami tahu bahwa tanpa Engkau kami ini tidak mampu melakukan apapun, dan kami mau terus belajar mengandalkan Engkau, menyertakan Engkau dalam segala aspek hidup kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, apa yang menjadi kerinduan daripada anak-anak-Mu di tempat ini. Percaya bahwa satu saat Tuhan juga akan nyatakan dengan cara-cara yang ajaib, bahkan di luar daripada hati dan pikiran yang ada. Terima kasih Bapa,
Kami percaya Tuhan juga memberkati akan bangsa kami Indonesia. Hamba-Mu melihat banyak bangsa-bangsa yang luar biasa, tetapi kami juga percaya bahwa bangsa kami Indonesia juga bangsa yang luar biasa. Bangsa yang diberkati, bangsa yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Memberkati para pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, bahkan TNI, Polri, semuanya juga dalam perlindungan ilahi. Tuhan juga berkati dengan roh takut akan Engkau dalam setiap aspek hidup yang ada. Terima kasih Bapa, dan sebentar kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan kirim malaikat menjaga setiap kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, mau berdoa, sekali lagi mintakan blessing-Mu, berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.